Selamat datang di Sepakat News, informasi terkini mengenai pemerintah Kota Bitung. Saya Iskel Mageki dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda. Operasi pasar menjual minyak goreng dengan harga Rp13.500 dilaksanakan di sejumlah kelurahan di Kota Bitung. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID yang terdiri dari bagian perekonomian, Dinas Perdagangan dan Perum Bulog melaksanakan kegiatan ini untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional maupun retail. Namun untuk harga tersebut hanya berlaku hingga hari ini karena kebijakan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng berdasarkan Permendak nomor 06 tahun 2022 resmi dicabut dan dikeluarkan Permendak nomor 11 tahun 2022. Dan untuk pelaksanaan selanjutnya akan diinformasikan oleh bagian perekonomian maupun Dinas Perdagangan melalui akun sosial media yang ada. Wali Kota Bitung meninjau vaksinasi massal yang dilakukan oleh Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara dengan target sasaran 500 hingga 1000 dosis untuk dosis 1, 2, dan booster. Selanjutnya, Wali Kota Bitung memberikan penghargaan dari pemerintah Kota Bitung atas dukungan percepatan program vaksinasi kepada Dirpol Airut Kombes Polisi Kuku Prabowo bersama jajaran. Wali Kota Bitung bersama Komisaris Besar Polisi Kuku Prabowo juga melakukan pencabutan undian kupon door prize bagi masyarakat yang ikut vaksinasi massal. Wakil Wali Kota membuka kegiatan pelatihan Digital Entrepreneurship Academy bertempat di Five Hotel Bitung. Kegiatan Digital Entrepreneurship Academy ini diikuti oleh para pelaku UMKM dan merupakan salah satu program Badan Pengembangan SDM Kemkominfo untuk membimbing, melatih, dan membina sumber daya manusia yang ada di Kota Bitung, serta mendukung visi Kota Bitung untuk menjadi kota digital. Hadir dalam kegiatan Kepala Subkoordinator Pengembangan SDM BPSDMP Kominfo Manado, Martin Rondonu Esos, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung, Dr. Andes Efrain Harlomboan, Kepala Dinas Kominfo Bitung, Insinyur Theodorus Rompas, STME, serta Asisten 2 Dr. Andes Sikamang, MAP. Di sela-sela kesibukannya, Maurits Mantiri mengunjungi kegiatan penulisan cerita anak bahasa daerah dan menyampaikan bahwa dirinya dibesarkan dengan cerita-cerita daerah saat masih kecil. Peserta yang mengikuti kegiatan ini dari komunitas dan penggiat literasi di Kota Bitung dan diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Dan kemudian menyangkut cerita anak-anak, kita ini besar dengan cerita anak-anak. Kita ini besar tumbuh berkembang dengan cerita orang tua kalau mau kasih tidur, dengan cerita-cerita hikayat, ya kan? Dan apalagi kita sama sekali banyak cerita juga untuk anak-anak. Ada kisah seorang pangeran yang tinggal di pinggir hutan di tepi sungai. Dan pangeran ini ternyata berbudi luhur, tampan dan berwibawa. Dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara yang ada di tahun 2022. Nah, program ini direncanakan memang di Kota Bitung. Nah, ini untuk memotivasi terkait dengan pemberdayaan komunitas penggerak literasi. Program dari Pemerintah Kota Bitung lewat Dinas PUPR gerak cepat dengan mengadakan pertemuan dan koordinasi bersama dengan pengelola dan pengembang proyek jalan tol, PT Jasa Marga dan PT PP untuk penanggulangan banjir di Kota Bitung. Hasil pertemuan ini, pihak pengelola dan pengembang proyek tol akan memberikan kompensasi bagi warga yang mengalami banjir pada Sabtu 12 Maret 2022. Dan saat ini sedang dalam tahap pendataan dan diupayakan sebelum bulan Ramadan atau akhir bulan Maret, kompensasi kepada warga yang terdampak telah diserahkan. Perwakilan PT Jasa Marga menyatakan akan membangun pintu air dan saat ini telah disurvei oleh tim dan bekerja sama dengan pemerintah di kelurahan untuk menentukan letak pintu air. Pengembang jalan tol juga akan membuat pemecah air untuk mengatasi persoalan drainase di Kelurahan Pateten 3.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Dinas PUPR ini turut hadir Ketua Komisi 3 DPRD, Wakapolsek Maesa, Camat Maesa, Kasih R Tembaga, Tim Percepatan serta Jasa Marga dan PP. Kepala Dinas PUPR menyatakan pihaknya sangat senang atas solusi yang disepakati pada pertemuan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Bitung. Namun beliau turut menghimbau agar masyarakat harus menjaga kebersihan karena guna mengantisipasi dan mewaspadai banjir dan bencana alam. Hari ini kami dari pihak pemerintah Kecamatan Maesa bersama-sama dengan dinas yang terkait, Dinas PUPR, juga ada dari Kecamatan Air Tembaga yang diwakili oleh Kepala Seksi Henum, juga dari pihak tol dan jasa marga, dan dari pihak kepolisian. Jadi kami melaksanakan meeting untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Maesa dan Air Tembaga, di mana pada saat hujan pada hari Sabtu yang lalu ada beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Maesa dan Kecamatan Air Tembaga terjadi dampak banjir dari pembangunan jalan tol. Dari hasil pertemuan kami tadi, kami mendapat beberapa kesimpulan atau solusi yang ada. Yang pertama, pihak tol bertanggung jawab dengan adanya dampak banjir yang ada di dua wilayah, wilayah Maesa dan wilayah Air Tembaga, di mana kami pemerintah kecamatan dan kelurahan mendata masyarakat yang terkena dampak dari banjir yang ada di wilayah kami, dan pihak tol berjanji akan memberikan kompensasi kepada masyarakat sebelum puasa nanti. Menindaklanjuti arahan pimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, hari ini kita sudah melakukan rapat berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga dan pihak PP ya, terkait dengan bencana yang terjadi di Pateten, dan hari ini sudah disepakati pihak Jasa Marga akan melakukan perbaikan setelah dan sekaligus melakukan penanganan perubahan struktur dan penambahan struktur dalam rangka mengurangi terjadinya aliran air yang deras yang terjadi di Pateten, dan lewat kajian teknis nanti akan diselesaikan dan akan dilakukan perbaikan oleh pihak jalan tol. Dan juga harapan dari pihak jalan tol ya dan PP sekiranya juga butuh kerjasama dari masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran, karena nantinya konektivitas saluran jalan tol nantinya akan dihubungkan dengan saluran dari masyarakat, akan dibuatkan pintu air sehingga bisa memfilter sedimentasi dan sampah yang masuk ke saluran besar yang ada di jalan tol. Prinsipnya kami berikan apresiasi pada pihak Jasa Marga dan PP sudah mengambil langkah cepat, dan sampai saat ini juga mereka terus-menerus melakukan pengerukan sedimentasi terhadap saluran yang ada di Pateten. Ini untuk mengambil tindakan preventif tidak terjadi lagi bencana-bencana yang sudah terjadi sebelumnya. Terima kasih pada Pak Wali Kota yang sudah mengambil langkah tegas dan cepat untuk kita melakukan koordinasi dengan pihak Jasa Marga dan Jalan Tol untuk perbaikan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Kota Bitung. Terima kasih. Bagi masyarakat Bitung dan sekitarnya yang tertarik dengan bela diri atau ingin latihan untuk penjagaan diri terhadap kriminalitas yang tinggi akhir-akhir ini, ada komunitas Bitung Fighting Club atau BFC yang menjadi wadah untuk latihan dan pembinaan khusus bagi Anda yang berminat. Berlokasi di Lumoring, BFC mengajarkan berbagai seni bela diri seperti Muay Thai, Hapkido, boxing, kickboxing, taekwondo, dan lain-lain. Selain di situ juga melakukan hal-hal positif, bisa juga untuk menjaga diri dari tindakan-tindakan kriminal di jalanan yang notabene-nya sekarang mungkin ada beberapa tingkat kriminal di situ. Nah, dengan berlatih bisa juga menjaga diri, selain itu juga sehat.
bagi teman-teman yang mau join dengan BFC bisa lihat Facebook kami, ada BFC Bitung Fighting Club, ada juga IG Bitung Fighting Club, ada kontak person di situ, bisa langsung hubungi, bisa langsung join. Lokasi ada di Lumori, PT Lumori Jaya di lantai 3. Selain di situ juga melakukan hal. Buat Anda yang tertarik, silakan cek akun sosial media BFC atau Bitung Fighting Club di Instagram maupun Facebook. Dan video mengenai Bitung Fighting Club tadi sekaligus mengakhiri Sepakat News edisi kali ini. Saya Yeska Lumakeki undur diri, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.